Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas akalnya belum tentu cerdas hatinya. Orang yang cerdas hatinya pastilah dia orang berakal. Belumlah dapat disebut orang berakal sekiranya akal cerdasnya saja yang digunakan, sedangkan hatinya diabaikan. Keluasan ilmu Allah tidak diturunkan pada akalnya saja yang cerdas, sedangkan hatinya tidak cerdas. Tetapi pada hati cerdaslah Allah mengilhamkannya. Bagaimanakah hati yang cerdas itu? Sejak diturunkan Al-Quran kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah diketahui bahwa di hati beliaulah Allah menurunkannya Al-Quranul Karim. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quranul Karim ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Jelaslah bahwa Allah menurunkan wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ke dalam otak beliau. Namun demikian, tidaklah Nabi yang mulia disebut tidak berakal karena wahyu turun ke dalam hati beliau, bukan ke dalam otaknya. Justru beliau adalah orang yang berakal lagi cerdas hatinya. Karena wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan, maka beliau pasti orang cerdas. Kecerdasan seseorang ternyata bukan karena otaknya yang brilian, melainkan kecerdasan seseorang bila dia mampu menggunakan akalnya mengetahui kehendak Allah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. Betapapun cerdas otak seseorang, tapi bila tak mampu menjangkau apa yang dikehendaki Allah dalam penciptaan langit dan bumi, maka dalam konsepsi Al-Quran, pernyataan Allah belum bisa disebut berakal. Orang-orang berakal dalam pandangan Allah adalah sebagaimana disebut pada ayatnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Berzikir, bertafakur, bertasbih, dan berlindung kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring yang dilakukan di dalam hatinya. Lihat Quran Surat Al-A'raf 205, adalah ciri-ciri orang berakal. Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana akan menganugerahkan al-hikmah kepada orang-orang yang berakal, yang hatinya cerdas karena tak henti-hentinya istiqomah, berzikir, bertafakur, memuji Allah, dan hanya kepadanya mereka berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kapan dan dimanapun, hatinya selalu berbuat sebagaimana yang dikehendaki Allah bagi orang-orang berakal. Silakan saja otaknya cerdas, tetapi jika hatinya tidak berzikir, tidak merenung, tidak bertasbih, dan tidak berlindung kepada Allah setiap saat,
maka dalam pandangan Allah belum disebut sebagai orang-orang berakal. Karena itu, jadilah orang-orang yang berakal dengan mencerdaskan hati melalui berzikir, bertafakur, bertasbih, dan berlindung kepada Allah secara istiqomah. Dan janganlah bangga bila baru cerdas otaknya, tetapi belum tunduk dan patuh mengikuti kehendak Allah. Kebanggaan memiliki otak yang brilian, Fulbright, jenius, cemerlang, mumpuni, dan cerdas sangat berisiko terhadap keimanan jika tidak menyadari akan eksistensi Allah yang telah menciptakannya. Orang yang otaknya cerdas seharusnya memaklumi bahwa anugerah Allah yang telah diturunkan kepada dirinya untuk menjadikan tunduk dan patuh kepada Allah. Setan yang juga cerdas sangat mudah membelotkan kecerdasan otak untuk membantah terhadap perintah dan larangan Allah jika tidak sejalan dengan logika berpikirnya. Kemampuan setan menggoda manusia lebih disebabkan karena tingkat kelalaian manusia terhadap eksistensi dirinya sebagai seorang hamba Allah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah masih mudah dipengaruhi oleh pemenuhan keinginan dirinya, nafsunya. Padahal tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menghambakan diri, menyembah di hadapan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Karena itu kecerdasan akal seharusnya dapat memahami apa yang sesungguhnya Allah kehendaki, bukan selalu bertumbuh pada keinginan dirinya, karena merasa otaknya cerdas dapat memenuhi keinginan dirinya atau nafsunya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Allah sangat menghendaki bagi kaum mukmin agar menempatkan kehendak Allah di atas segala keinginan dirinya. Atau dengan kata lain, Allah sangat menghendaki agar kaum mukmin berjuang menjadi orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya, sebenar-benar bertakwa kepadanya. Ketundukan dan kepatuhan merupakan kata kunci yang harus diperjuangkan dengan menggunakan akalnya yang telah menyadari akan eksistensi dirinya sebagai seorang makhluk ciptaan Allah. Tanpa kesadaran akalnya, maka banyak orang cerdas yang lebih mengedepankan keinginan dirinya daripada kehendak Allah. Karena itu Allah telah menegaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh disebut telah menggunakan akalnya, berakal adalah orang yang 1. Selalu berzikir, 2. Bertafakur, 3. Bertasbih, 4. Berlindung kepada Allah dari siksa neraka di setiap keadaan dan waktu, saat berdiri, duduk, dan berbaringnya di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, tentu saja Allah berhak menunjuki kaum mukmin ciri-ciri orang berakal, karena tingkat kesulitan bila tidak diterangkan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.